Kisah bermula di suatu malam, di mana pasangan gelap pergi mengendarai mobil ke area hutan sembari mabuk. Pria yang berada di dalam kemudi menenangkan sang kekasih yang tampak khawatir. Ia meminta untuk diam dan biarkan ia yang mengurus semuanya karena berkendara dalam kecepatan tinggi di jalan yang sepi. Tanpa sengaja, mereka menabrak seekor anjing yang menyeberang jalan. Pria pengemudi keluar dari mobil dan memasukkan anjing itu ke dalam bagasi. Ternyata ada seorang wanita yang berada di dalam sana dengan mulut terikat. Wanita itu merupakan kekasih asli dari si pria. Pengemudi tak berselang lama. Mereka berhenti di tepi hutan. Penasaran dengan apa yang kekasihnya lakukan, gadis itu bergegas pergi menyusul. Ternyata pria itu tengah membongkar sebuah mulut gua yang diblokir jalan masuknya. Ia melihat wanita yang terkapar dengan anjing yang tertabrak. Setelah berhasil memasukkan wanita dan juga anjing ke dalam gua, pria itu kembali menutup gua menggunakan bata yang ada. Anehnya terdengar suara dari dalam gua. Mereka merasa aneh karena manusia yang dimasukkan ke dalam sana belum mati. Pria itu kembali membuka bata yang menutup dan terlihat ada hembusan dari dalam. Mereka berdua ketakutan mendengar suara dari dalam gua itu. Dan film pun dimulai. Siang itu, Hien mengunjungi ibunya yang berada di panti jumbo. Hien berencana membawa ibunya untuk ikut pindah bersamanya kembali ke kampung halaman. Dokter sempat menyarankan agar ibu dari Hien tetap berada di sana agar lebih aman dan terjamin. Namun Hien sudah membulatkan tekad. Siang itu juga ia pergi ke rumah lama menggunakan mobil bersama dengan suami dan anaknya. Di kampung halaman, mereka membuka penitipan hewan peliharaan. Karena rumah itu sudah lama tak ditempati, beberapa tempat yang ada di sana harus dilakukan renovasi. Sementara itu, Jun Hyung asik bermain sendiri dengan tab miliknya. Nenek yang berada di lantai atas hanya memandang ke arah hutan dan sebuah bangunan terbengkalai yang berdiri sendiri. Salah seorang dukun terlihat mengamati rumah Hyun dari kejauhan. Malam itu suasana sedikit mencekam, terlebih dengan lubang yang terbuka di pintu gua tengah hutan. Hien terbangun setelah memimpikan anaknya yang hilang muncul kembali. Janhe pagi itu mendatangi neneknya yang bersantai mengamati area hutan. Nenek merasa mendengar sesuatu dan memegang tangan cucunya dengan erat. Nenek tiba-tiba mengatakan, jika mendengar suara orang mati, maka itu ada di dekatmu. Janhe sama sekali tak mengerti apa yang neneknya bicarakan. Ketika bisikan kembali terdengar dari dalam hutan, nenek langsung mengajak Janhe untuk bergegas pergi. Siang itu saat berbelanja di supermarket, Hien sekilas melihat Junsu, anaknya yang telah menghilang 5 tahun lalu. Ia berusaha mengikuti anak tersebut, dikira itu benar Junsu. Sayangnya Hien kehilangan jejak, dan sosok anak itu sudah menghilang. Begitu sampai rumah, ia membuka beberapa berkas yang ada. Minho sang suami mencari keberadaan Hien yang mencari berkas di dalam kamar. Hien mengungkapkan jika ia merasa melihat Junsu. Minho tak percaya dengan perkataan istrinya, karena Junsu menghilang di Seoul. Hien merasa jika hal tersebut bisa terjadi, di mana kemungkinan Junsu mencari keberadaan kakeknya. Minho mencoba menjelaskan kembali pada istrinya, Junsu sudah menghilang 5 tahun lalu. Minho meminta Hien untuk melupakan karena kini Janhe lebih membutuhkan mereka sebagai orang tua. Malam itu Hien meminum obat penenang agar pikirannya tidak terlalu tertekan. Pagi harinya, Hien melihat 2 anak yang memandang ke dalam rumah anjing. Hien mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sedang dicari. Bocah laki-laki itu memberikan sebuah lembaran di mana anjing mereka hilang. Haeyeon mengerti jika mereka mengira anjingnya ada di dalam. Ia pun mengajak untuk masuk ke dalam, di mana tak ada anjing mereka yang bernama Tori. Poegeong asik memandikan anjing besarnya. 2 anak itu asik memandang ke arah hutan.
Sang adik menuju ke arah hutan, memberitahu jika di sana ada Tori. Mereka berdua masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah mobil tergeletak di sana, dengan kaca depan retak dan terdapat darah. Mereka terus mengikuti suara yang didengar, hingga sampai di depan Gua Gunung Jang. Sang kakak mencoba memasukkan tubuhnya ke dalam gua yang berlubang itu. Ia sekilas melihat pergerakan dari dalam sana. Ketika Anda menggunakan senter untuk penerangan, tiba-tiba gadis itu diseret oleh makhluk penghuni gua. Sang adik berusaha untuk mendekat ke dalam lubang itu. Untungnya sang kakak bisa keluar dengan selamat. Mereka bergegas lari pergi untuk meminta bantuan. Minho dan Aeon mengikuti kemana para bocil itu pergi. Minho tak melihat ada apapun di dalam gua itu. Hien melihat sebuah cermin yang tertutup, selotip di depan loket. Dari pantulan cermin, terlihat sosok bocil memakai baju merah. Hien yang penasaran berjalan mendekati gadis kecil itu. Gadis itu bersembunyi di balik pohon dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Minho mendatangi istrinya dan terkejut melihat ada anak kecil di dalam hutan. Hien merasa jika anak tersebut tersesat. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Minho bergegas kembali. Sementara Hien yang hendak pergi ditahan oleh bocil itu. Hien meminta pada bocil itu untuk menunggu sebentar. Minho masuk ke dalam gua itu dan menemukan sebuah pintu di sana. Ia berusaha keras membuka pintu itu karena terdengar teriakan dari dalam. Tiba-tiba, sosok wanita penuh darah dan wajah mengerikan keluar dan terkapar di atas Minho. Mereka memanggil polisi dan ambulans untuk melakukan evakuasi. Detektif Kim yang memimpin penyelidikan menemukan sebuah foto bapak dan anak yang tergeletak di sana. Sementara itu, Hien menanyakan sampai kapan mereka akan menunggu diperbolehkan pulang. Tak berselang lama, Detektif Park datang menanyakan cerita lengkap. Apa yang terjadi? Hien yang sudah kesal pun langsung mengomel, memberitahu jika ia sudah menceritakan semuanya. Ia meminta detektif itu untuk bertanya pada rekannya, karena ia takkan mengulang cerita yang ada. Hien mempertanyakan anak perempuan yang ada di sekitar hutan. Polisi kebingungan dengan anak perempuan yang dimaksud Hien, karena sedari tadi tak ada apapun di sana. Hien yang kesal, memilih untuk pergi kembali pulang ke rumah. Malam harinya, bocil yang berada di dalam hutan mendatangi rumah Hien. Hien langsung mengajak anak itu untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu, dukun lokal merasakan ada firasat yang tak bagus. Minho yang baru turun dari lantai atas, terkejut melihat bocil itu sudah berada di rumahnya. Ia menanyakan asal dan orang tua bocah itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Hien meminta agar anak itu tinggal di rumah mereka sementara waktu. Di kantor polisi sendiri, Detektif Kim masih mencari kasus orang hilang yang dilaporkan di sekitar gunung itu. Beberapa di antaranya mengaku jika ada saudara yang meninggal, meminta untuk masuk ke dalam gua. Kim membuka berkas yang ada hingga ia menemukan foto yang sama dengan yang ia temukan di dekat gua. Hien menghampiri anak hutan itu yang belum mulai mandi. Ketika ia membuka baju bocil itu, terlihat banyak sekali luka di punggungnya. Hien menyadari jika anak itu telah melewati banyak hal. Selesai mandi, bocil itu dipakaikan baju oleh Hien. Mereka kembali menanyakan nama anak itu yang mengaku bernama Janhe, nama yang sama dengan anak perempuannya, Hien Park Janhe. Malam harinya, ketika Minho kembali ke rumah, ia menemukan istrinya tidur dengan televisi yang memperlihatkan rekaman dari Junsu. Dari lantai atas, Minho mendengar suara teriakan. Ia bergegas naik dan melihat bocil hutan itu sedang bermain tap milik Park Junhee. Pagi harinya, Hien terbangun setelah memimpikan anaknya. Ia merasakan sakit di sekitar area mata. Minho yang sudah terbangun juga merasakan perih di matanya. Ia menduga jika apa yang terjadi hanyalah sebuah iritasi. Terdengar pergerakan dari arah depan. Minho dan istrinya bergegas keluar, di mana mereka mendapati wanita dukun lokal sedang pergi. Hien menanyakan apa yang wanita itu lakukan. Sang dukun yang tak bisa melihat itu meraba muka Hien dan memperingatkan bahaya.
Pintu gua sudah terbuka dan ia bisa mendengar suara-suara itu lagi. Sembari melangkah pergi, dukun itu meminta segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di dalam rumah, gadis kecil Jan-hee mengamati Min-ho dan Hien yang bermain bersama Park Jan-hee. Anak kecil itu menirukan apa yang Park Jan-hee katakan dan mulai memanggil Min-ho sebagai ayah. Malam itu, detektif Kim memanggil pria bernama Koi. Koi dipanggil sebagai pemilik dari mobil yang berada di tengah hutan dan ditinggalkan. Begitu saja, Kim mempertanyakan hubungan Koi dengan Yuminji, wanita yang mati di dalam gua itu. Sayangnya Koi kesulitan untuk menjawab dan merasa jika ada sesuatu yang mengganggu kepalanya. Di dalam rumah, Hien menidurkan anaknya. Ia juga melihat ke arah Junhee, hutan yang sudah berada di tempat tidur. Ketika didekati, Junhee menarik tubuh Hien dan memintanya untuk tidak pergi meninggalkannya. Hien hanya bisa mengusap kepala Junhee dan bergegas pergi dari kamar itu. Choi yang kembali dari kantor polisi merasakan ada yang aneh. Di dalam rumahnya, terdengar suara perempuan yang memanggilnya dari dalam kamar. Ketika pintu lemari dibuka, tak ada apa-apa di sana. Muncul telapak tangan dari cermin di dalam lemari dan Junhee, hutan malam itu pergi berkeliling rumah sendirian. Pagi itu Min-ho ingin mendiskusikan perihal anak hutan yang bernama Jan-hee. Min-ho terkejut karena nama anak itu sama dengan anak mereka. Ia pun menanyakan apakah sudah melapor ke polisi. Ternyata Hien tak ada niatan untuk melaporkan Jan-hee dan membiarkannya bersama dengan mereka. Sebelum mengantar Jan-hee, anak kandung, Min-ho meminta pada istrinya untuk segera melapor kepada polisi. Siang itu sang nenek mulai mendapatkan bisikan gaib. Hien mencari keberadaan dari Jan-hee yang tak terlihat berada di dalam kamar. Ia heran begitu melihat dapur berantakan disertai pisau yang tergeletak di lantai. Hien masuk ke dalam kamar dan membuka lemari. Pakaian terlihat. Junhee yang sudah ketakutan meringkuk di dalamnya. Tak berselang lama, nenek datang dan berusaha untuk menghabisi gadis kecil itu. Hien berusaha menghalangi ibunya sendiri agar tidak berbuat macam-macam. Jun yang ketakutan berlari keluar dan bersembunyi di dalam kandang anjing. Hien berusaha untuk menenangkan gadis itu agar tidak terlalu takut. Malam harinya, Min-ho mendapati nenek yang tidak meminum obat sesuai resep. Ia juga heran dengan cermin yang tertutup oleh lakban. Min-ho menanyakan pada nenek apakah ia yang melakukan hal tersebut. Sayangnya nenek tidak memberikan jawaban apapun. Min-ho yang kesal langsung meminta pada istrinya untuk membawa kembali nenek ke panti jompo. Ia merasa jika mereka tak bisa merawat lagi, terlebih Hien terlalu sibuk dengan Junhee hutan. Hien merasa jika hal tersebut tidaklah adil, karena sang ibu tidak mempunyai siapapun lagi selain mereka. Saat perdebatan itu berlangsung, Junhee hutan datang dan langsung mengajak Hien untuk tidur. Gadis itu menanyakan sosok Junsu yang selalu disebut ibunya ketika terlelap tidur. Hien menjelaskan jika Junsu adalah kakak Jan-hee yang menghilang beberapa tahun lalu. Junsu menghilang di tangan nenek ketika mereka berada di pusat keramaian. Min-ho yang mendengar penuturan itu bergegas mengemasi barang-barang. Ia bersikeras untuk membawa ibu mertua kembali ke panti jompo. Ia juga meminta Hien untuk membawa anak dari hutan itu ke kantor polisi. Perdebatan pun terjadi di mana Hien tak terima dengan suaminya. Ia akan ikut pergi dan kembali mencari Junsu yang telah lama hilang. Min Jun menenangkan istrinya dan memberitahu jika Junsu telah meninggal. Ia meminta Hien untuk merelakan semua yang telah terjadi. Tengah malam, nenek kembali mendengar suara dari dalam cermin. Sosok itu menirukan suara dari kakak si nenek yang mengajaknya untuk pulang bersama. Nenek yang tak tahan pun pergi mengikuti kemana suara itu berasal. Ia berjalan keluar rumah dan memasuki hutan di tengah malam. Pagi harinya, Hien dan Min Jun mencari keberadaan nenek, namun mereka tak menemukan dimanapun. Min Jun mendapati ada lendir yang keluar dari kaca di dalam kamar. Ia pun menanyakan keberadaan nenek pada Jan-hee, anak hutan. Malam harinya, polisi sudah memenuhi kediaman dari Hien. Wanita itu mengaku tak bisa menemukan keberadaan dari ibu dan suaminya. Ia merasa jika suaminya menghilang ketika mencari ibunya.
Heo Yean juga merasa jika kota tempat tinggalnya aneh. Selain itu, ada Junhee, anak kecil yang kehilangan orang tuanya di sekitaran hutan. Kim meminta Heo Yean untuk menunjukkan anak yang hilang tersebut. Sayangnya, ketika dicari keberadaannya di sekitaran rumah, anak itu menghilang. Petugas lain memberitahu jika mereka tak pernah mendapatkan laporan anak hilang bernama Junhee. Kim mengajak Hien untuk berbicara di luar. Ia menunjukkan sebuah foto yang didapatnya dari berkas. Hien membenarkan jika anak dalam foto tersebut adalah Junhee. Kim menjelaskan jika Janhee yang menghilang bukanlah kasus baru, melainkan kasus pada 1980-an. Setelah petugas pergi dari rumah Hien, wanita itu berusaha mencari Janhee. Dukun lokal kembali datang untuk membagikan sebuah cerita. Sementara itu, Kim masih menyelidiki lebih lanjut tentang kasus. Di 1980, dukun lokal memberitahu Hien tentang harimau Gunung Jang. Harimau tersebut merupakan roh jahat yang dapat meniru suara dan memikat hati manusia. Dulu sekali, ada beberapa dukun yang mengabdi pada harimau itu. Dan ada juga dukun yang pindah ke desa untuk mengabdi pada harimau tersebut. Dulunya, ada seorang dukun yang bukanlah siapa-siapa. Setelah mengabdi pada harimau, dukun itu pun menjadi orang yang terpilih. Dukun itu mempunyai seorang anak perempuan. Di bawah siksaan ayahnya yang kejam, anak perempuan itu selalu menanti kepulangan dari ibunya yang pergi. Dukun itu terus melakukan ritual hingga perlahan harimau gaib itu menelan jiwa dari dukun tersebut. Tak puas sampai di situ, dukun tersebut menumbalkan anaknya sendiri yang dianggap mempunyai jiwa murni. Setelah semua ritual itu, dukun dan anaknya dikabarkan menghilang. Semenjak saat itu, orang yang ada di sekitar mulai menghilang. Satu persatu orang-orang yang menghilang dijadikan tumbal persembahan oleh dukun tersebut. Dukun lokal menjelaskan, jika anak kecil itu mempunyai energi yang kuat, setelah anak itu membuka jalan, maka dukun akan muncul. Jika Hien sudah melihat anak kecil itu, maka tak lama lagi akan segera melihat dukunnya. Dukun lokal meminta Hien untuk tidak mempercayai anak kecil itu karena mereka akan menggunakan segala sesuatu yang dimiliki. Jika jiwa dari Hien lemah, maka penglihatannya akan menjadi buram. Dukun itu memberikan jimat untuk menghindari sementara dari makhluk mengerikan. Dari dalam gua, Hien bergegas pergi kembali ke rumah. Park Junhee, yang berada di rumah sendirian, terbangun dari tidur. Ia melihat keberadaan ibunya, di mana matanya terasa sangat aneh. Gadis kecil itu mendengar suara ibunya yang meminta untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata dukun itu keluar dari cermin dan membuat Janhee ketakutan. Gadis itu lari keluar dan bersembunyi di kandang. Namun sosok dukun bisa mengejar dan keluar melalui cermin. Sosok Janhee hutan muncul mengajak Park Janhee untuk keluar. Hien, yang sudah berada di dalam rumah, mencari keberadaan anaknya. Ia mencari ke sana kemari. Hingga Janhee pun berhasil ditemukan meringkuk di dalam lemari. Saat membersihkan Junhee, teringat perkataan dukun lokal, di mana yang hilang bisa ditemukan, karena gua itu merupakan sarang harimau. Anak kecil hutan itu bisa menjadi petunjuk untuk mencari orang yang hilang. Hien meminta Janhee untuk mengantar mencari keberadaan suami dan nenek. Malam itu, Hien meminta anak kandungnya untuk berada di dalam kamar. Esok hari ia akan pergi dan meminta Park Janhee untuk menelpon Kim jika sore ia belum kembali. Pagi harinya, Hien masuk ke dalam gua bersama dengan Janhee. Anak kecil itu meminta untuk tidak bersuara dan jangan membalas suara apapun. Mereka berdua menuruni gua itu. Pandangan Hien mulai kabur secara perlahan. Ia sempat terjatuh dan muncul suara dari orang-orang terdekat. Hien mulai terpengaruh setelah mendengar suara dari anak perempuannya Kan. Hien melanggar pantang untuk tidak membalas suara itu. Junhee Han menjadi ketakutan dan melihat penampakan mengerikan. Itu membuat mereka berdua ketakutan. Junhee dan Hien berusaha kabur dari kejaran dukun mengerikan. Hien sampai di ruangan yang penuh dengan cermin. Hien mulai terpengaruh dengan suara-suara yang ada. Ia jatuh ke dalam dekapan dukun harimau. Untungnya Minjun
datang dan langsung menghancurkan cermin yang ada. Dukun itu berhasil terperangkap dan tak bisa keluar melalui cermin Min. Jun mengajak istrinya untuk mencari jalan keluar. Min mulai kehilangan penglihatan. Ia menunjukkan tempat di mana ia terjatuh. Min meminta istrinya untuk naik melalui lubang itu. Di saat yang bersamaan, Kim datang menuju ke dalam gua, tengah hutan. Hien berusaha keras untuk naik, namun ia kesulitan. Kim sempat menelpon dan menanyakan keberadaan dari Hien. Sayangnya sosok dukun itu muncul secara tiba-tiba. Mereka semua berusaha untuk berlari melarikan diri. Min meminta istrinya untuk segera kabur. Junhee menghalangi dengan terus memanggilnya, Ibu Min. Meminta Hyeon untuk tidak mendengar perkataan anak kecil tersebut. Janhae memeluk Hien, di mana pandangan wanita itu mulai buram. Min Jun bergegas menarik istrinya untuk segera keluar dari. Di sana sosok dukun perlahan berubah menjadi mirip harimau. Min Jun dan Hien berusaha menaiki tangga yang ada di dalam gua. Hien mendengar suara anak laki-lakinya yang menghilang. Ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Untuk keluar sendiri, Hien memeluk anak kecil yang mirip seperti anaknya. Min Jung berhasil keluar dari gua, dan langsung ditolong oleh detektif Kim. Hien kini memilih untuk tinggal di dalam gua dan menjadi penunggu di sana. Gua itu kembali disegel, hingga tak ada orang yang bisa masuk lagi, dan film pun berakhir.